Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Jamahendra, Prodi Manajemen Dakwah kelas 1A. Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan sekaligus menjawab mata kuliah Ilmu Komunikasi ujian akhir semester 1. Jelaskan tentang pengertian dan bentuk komunikasi transendental. Adalah komunikasi antara manusia dan Tuhannya dan masuk ke dalam bidang agama. Dan soal kedua, manfaat dari mempelajari etika komunikasi adalah memperlancar komunikasi dengan orang lain, memahami apa yang dikomunikasikan dengan orang lain, pesan yang disampaikan dapat diterima lebih baik, tidak bertindak sembarangan dan seenaknya dalam komunikasi. Soal ketiga, apa itu komunikasi kelompok? Adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok. Fungsi komunikasi kelompok adalah untuk menambah pengetahuan anggota kelompok dan memecahkan suatu masalah. Komunikasi kelompok menjadi dua, yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil adalah merupakan komunikasi yang berlangsung secara bertatap muka, saling berhadapan dan saling melihat. Komunikasi kelompok besar adalah kelompok komunikasi yang karena jumlahnya banyak dalam situasi komunikasi hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal. Soal keempat, komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak. Ciri-ciri komunikasi massa. Komunikasi massa berlembaga, bersifat heterogen, pesan bersifat umum, komunikasi berlangsung satu arah. Fungsi komunikasi massa adalah menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat tertentu, menunjukkan hubungan kekuasaan serta memudahkan berbagai macam inovasi. Komponen informasi massa: pesan, media, komunikasi, gotover, gaungan, timbul balik. Kelima, tujuan dari komunikasi efektif adalah sebenarnya memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap. Fungsi informasi untuk memberikan suatu pesan kepada pihak tertentu. Fungsi ekspresi sebagai wujud ungkapan perasaan. Fungsi kontrol menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Fungsi sosial, keperluan keaktifan dan keakraban hubungan komunikator dan komunikan. Fungsi ekonomi, untuk transaksi usaha dan bisnis. Hambatan komunikasi efektif adalah perbedaan pengaruh, status sosial dan yang dimiliki setiap orang.